Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Begitu sampai rumah Panji, di sana Kasman melihat juragannya itu berbincang dengan Ki Lodro, salah satu dukun yang juga ikut membantu Panji saat pemilihan. "Bagaimana, Man?" tanya Panji yang melihat Kasman menuju ke arahnya. Kasman ikut duduk dan langsung menceritakan tentang kematian Mbah Tirto. "Jadi kamu ke rumah dukun itu?" Dengan sedikit terkaget, Ki Lodro bertanya. Dia pun melanjutkan omongannya sebelum Panji menjawab, "Mbah Tirto memang terkenal kemampuannya memindah pulung. Tapi setauku, ada lelaku yang harus dilaksanakan orang yang ditujunya. Biasanya orang itu disuruh melakukan puasa pati geni dan nepi beberapa hari di tempatnya. Apa itu kamu lakukan?" "Tidak, Ki. Saat kami ke sana, hari pencoblosan sudah dekat. Mungkin Mbah Tirto yang melakukan tirakat tersebut." "Apa yang harus aku lakukan, Ki?" jawab Panji yang bertanya balik. Ki Lodro terdiam. Ada kekhawatiran yang terpancar dari raut wajahnya. Kemudian dia menyuruh Panji menceritakan semua yang dikatakan Mbah Tirto. Panji pun menceritakan tentang semua syarat yang diminta, termasuk syarat yang belum dilaksanakan. "Besok kalian tunjukkan gua tersebut. Aku akan mencoba mengambil alih semua," Ki Lodro berkata menutup percakapan. Hari ini tepat setahun Panji menjadi pemimpin desa. Sifat sombongnya membuat warga menyesal menjadikannya lurah. Apalagi terdapat banyak pungutan ketika warga ada kepentingan. Mulai dari akte lahir, surat kematian, pernikahan, hingga biaya pologoro atau uang saksi dan kas desa saat terjadi jual beli tanah. Setelah Ki Lodro datang ke gua tempat Mbah Tirto, akhirnya Panji mampu melupakan yang pernah disepakati dengan dukun itu. Baginya, bukan Mbah Tirto saja yang berjuang menjadikannya lurah, tapi bisa jadi dukun lain yang membuatnya terpilih. Dia juga melupakan tentang syarat wajib dari Mbah Tirto yang tidak boleh terlupakan, yaitu tentang ayam putih yang harus dipersembahkan saat tepat di hari yang sama dan bulan yang sama dengan saat pencoblosan. Dan itu adalah hari ini. Selesai menerima tamu yang merupakan tuan tanah, Panji bersantai di teras rumah. Dilihatnya jam dinding, pukul 11 tepat. Suasana malam yang hening membuat perasaannya berubah diliputi kecemasan. Dia menyulut sebatang rokok sambil menikmati keduk goreng yang sudah dingin. Tiba-tiba, dia dikagetkan dengan sosok seorang lanjut usia lewat depan rumahnya. Dengan tongkatnya, lelaki itu berjalan tanpa penerangan. Pakaiannya serba hitam, terlihat samar di kegelapan. Begitu sampai di depan halaman rumah, lelaki itu menoleh ke arah Panji. Seketika Panji tersentak melihat wajah tersebut, Mbah Tirto. Dukun tua itu menatap tajam,
ada amarah di raut wajahnya. Tanpa berbicara apapun, lelaki tua itu kembali berjalan, meninggalkan Panji yang masih terlihat gemetar dengan nafas memburu. Ketegangan itu berlanjut ketika Giman muncul mengikuti. Orang gila yang hampir 3 bulan tidak nampak di kampungnya itu berteriak keras sambil menunjuk ke arah Panji. "Kowe kudu tanggung jawab. Edan sak turunanmu." Suara Giman yang sangat keras membuat istri Panji keluar diikuti anak lelakinya, anak kedua yang masih duduk di bangku SMP. Mereka melihat Giman yang berjalan kembali dengan tawanya yang terus terdengar. Tampak ada kepanikan di wajah Panji. Dia hanya terdiam saat istrinya menanyakan tentang keterlibatan Giman saat pencalonannya. "Sudahlah, kamu urus saja rumah, jangan ikut campur urusanku," bentak Panji yang membuat istrinya terdiam dan kembali masuk rumah. Sebelum dia menenggak kopi dinginnya, dia dikagetkan dengan munculnya gumpalan berwarna kuning api yang melaju cepat di udara. Gumpalan itu menuju rumahnya, melayang-layang dan menghilang. Tanpa pamit pada istrinya, Panji menyalakan sepeda motor. Rasa khawatir yang muncul membawanya berniat menuju rumah Kilodro. Ketika melaju beberapa meter dari rumahnya, tampak Kasman berjalan terburu-buru. Panji pun berhenti tepat di samping lelaki itu. Kasman mengatur nafas yang ngos-ngosan sambil mengelap keringatnya dengan telapak tangan. Panji mematikan motornya. "Ada apa, Lek?" tanya Panji yang tidak sabar mendengar alasan Kasman bertamu malam-malam. Dengan gemetar, Kasman menceritakan tentang Kilodro yang baru saja meninggal. Berita kematian itu langsung tersebar karena Kilodro diserang gumpalan berwarna kuning api yang membuat badannya hangus seperti terpanggang. "Apa yang harus kita lakukan, Kang?" Kasman bertanya sambil menatap Panji yang juga tampak ketakutan. "Sepertinya gumpalan itu sama seperti yang membunuh Mbah Tirto. Apa mungkin itu teluh yang dikirim orang?" lanjut Kasman. Mereka mulai berpikir akan bahaya yang datang. Segera mereka berdiskusi untuk mencari dukun lain yang bisa melindungi. Hingga akhirnya Panji mengajak Kasman ke rumah dukun terdekat. Tapi begitu mereka akan melaju, sepeda motor itu mendadak mati. Panji yang masih panik mencoba menstarter. Tidak ada tanda-tanda motor itu menyala. Dalam ketegangan itu, muncullah sosok Mbah Tirto. Lelaki lanjut usia itu hanya memandang mereka dari seberang jalan. Tanpa berkata apapun, tatapannya begitu tajam hingga membuat Panji dan Kasman sangat ketakutan. Sesaat kemudian, Mbah Tirto menghilang. Dia meninggalkan suara yang menggema dalam kegelapan. "Janjimu, tepati janjimu." Panji dan Kasman hanya terdiam gemetar. Dalam ketegangan itu, tiba-tiba muncul Giman. Dengan tawa kerasnya, dia mendekat pada mereka. Dan dengan cepat, orang gila itu mengeluarkan sebuah barang dari balik bajunya. Barang itu adalah tabuh kentongan. Dan langsung dipukulkan ke arah Panji dengan keras. Panji yang tidak menduga akan hal itu, seketika berlumuran darah dari kepalanya. Kasman mencoba meraih pentungan tersebut dari tangan Giman. Tapi orang gila itu begitu kuat menyengeram. Ditepisnya tangan Kasman hingga lelaki itu jatuh terjerembab. Kembali Giman mengarahkan pentungan ke arah Panji. Dengan cepat, Panji mengelak dan segera berlari menuju rumahnya. Dia mengetuk pintu keras sambil memanggil istrinya. Sementara Giman telah menghilang entah kemana.
Istri Panji yang melihat keadaan suaminya berlumuran darah bertanya dengan penuh kecemasan. Kamu kenapa, Kang? Panji langsung masuk rumah tanpa menjawab pertanyaan istrinya. Sebelum pintu ditutup, Kasman muncul mengikuti Panji. Sambil memegangi kepalanya yang terluka, Panji bertanya pada Kasman, "Kemana orang gila itu, Lek?" "Bukannya tadi mengejar kamu, Kang," jawab Kasman. Tiba-tiba, Panji merasakan panas di tubuhnya. Dia menjerit kepanasan. Kasman dan istrinya hanya melihat dengan kepanikan. Panji lalu berlari menuju kamar mandi. Dia siram seluruh tubuhnya, tapi rasa panas itu makin menjadi. Dia pun keluar menuju halaman rumah dengan tubuh basah kuyup. Kasman dan istrinya berlari mengikutinya, termasuk anaknya yang terbangun, hingga mereka dikejutkan dengan sebuah barang yang terjatuh dari saku celana Panji. Barang pemberian Mbah Tirto yang berupa kulit binatang mendadak terbakar sebelum menyentuh tanah. Api itu terbang di kegelapan dan lenyap. Panji yang sudah kembali membaik mengatur nafas. Tidak lama kemudian muncul kembali Giman. Tertawa sambil melempar tabuh kentongan ke arah Panji. Tapi pentungan itu tepat mengenai tenggorokan anaknya. Bocah itu terjatuh dengan kepala menghantam lantai. Seketika, bocah itu pingsan dengan darah mengalir dari kepalanya. Di tengah malam itu, para tetangga Panji mulai ramai berdatangan, ingin tahu kejadian gaduh yang membuat mereka terbangun. Sebagian dari mereka mengejar hendak menangkap Giman. Sebagian lagi berbaru masuk ke halaman rumah, mengerubuti istri Panji yang menangis di samping anaknya yang masih pingsan berlumuran darah. Sementara Panji dan Kasman hanya berdiri dengan wajah yang masih tegang. Setelah kejadian malam itu, anak Panji menjadi pendiam juga pemarah. Jika keinginannya tidak terpenuhi, dia akan mengamuk membabi buta, menghancurkan semua barang yang dilihatnya. Anak itu juga sering pergi ke kebun warga. Selain mencuri buah yang ada, dia juga merusak tanaman. Dan hal itu membuatnya harus dipasung. Sementara Giman yang malam itu dikejar warga justru ditemukan meninggal di bawah jembatan batas desa. Orang gila itu ditemukan dalam keadaan telah membusuk jasadnya. Panji sendiri jiwanya terguncang melihat kondisi anaknya. Ditambah teror dari Mbah Tirto yang selalu datang menagih janji. Dengan batin yang tersiksa, akhirnya Panji menjadi orang gila, berbicara sendiri dan berteriak-teriak keliling kampung. "Aku lurah! Aku lurah!" Sembilan tahun kemudian, tidak ada yang berubah dari kehidupan keluarga Panji. Istrinya hanya mampu pasrah dengan nasibnya. Hingga satu kejadian datang kembali. Cucunya yang baru lulus SMA mengalami kecelakaan serius. Anak itu terjatuh dari pohon rambutan. Cairan darah yang masuk ke otak membuatnya koma beberapa hari. Begitu siuman, anak itu bersikap sama dengan Pak Leknya yang dipasung, sehingga sering mencuri dan merusak tanaman warga. Akhirnya, dia pun juga dipasung. Istri Panji menemui Kasman yang berada di ladang. Dia merasa curiga dengan lelaki tersebut yang selalu menghindar dan menjauh darinya. Dia pun memanggil Kasman dari gubuk di tengah ladang. Kasman segera menghentikan pekerjaannya, cangkulnya ditaruh dan segera mendekat. Ceritakan dengan jujur, Man.
tentang apa yang dilakukan suamiku. Cuma kamu satu-satunya harapanku agar tidak terjadi lagi hal serupa di garis keturunanku. Kasman menghela nafas panjang. Diusap keringat dengan baju kotornya. Dia pun menceritakan semua kejadian saat pencalonan lurah, termasuk Giman yang dijadikan tumbal dan akhirnya berbalik ke keluarga Panji hingga keturunannya. Maafkan aku Mbak Yu, maafkan aku. Aku menyesal telah menunjukkan Mbah Tirto di saat itu, tutur Kasman. Istri Panji terdiam. Ditatapnya Kasman yang juga mulai terdiam. Kita harus menyelesaikan semua ini, Man. Aku tidak mau garis keturunanku kembali terkena dampak dari kelakuan Panji. Akhirnya, mereka berniat mencari 2 ayam jago putih mulus yang akan dibawa ke gua. Kemudian, akan meminta maaf kepada 2 pesaingnya di saat pencalonan dulu. Istri Panji menangis di teras rumah. Dia melihat ramai orang berlalu lalang karena besok adalah hari pemilihan lurah. Dia teringat akan nasib yang menimpa keluarganya. Meskipun suami, anak dan cucunya tidak sembuh dari sakit jiwa, tapi garis keturunan selanjutnya mampu terselamatkan. Tidak ada lagi yang terganggu jiwanya. Sekelebat, dia melihat Pulung. Warnanya yang biru kehijauan dengan sangat cepat melintas. Pulung Wahyu. Pulung yang merupakan satu keberuntungan. Itulah kenyataannya. Sesuatu yang gaib yang akan selalu datang di setiap masa. Tapi keberuntungan itu berubah menjadi kepedihan dalam kehidupannya. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.